berdiri dengan mengatakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Tiada satu dapat kubanggakan karena cintamu benar Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku takkan hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku takkan hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, haleluya, amin. Erat tanganku, terima kasih Tuhan, haleluya. Luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Tanpa alasan, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Kita sikap dengan doa. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Pendeta Muda Petrus Purnomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Ya. Engkau selalu mengasihi kami untuk siapa diri kami. Di dalam kondisi apapun hidup kami, Engkau selalu mengasihi kami. Saat kami merasa bahwa diri kami
Tidak ada seorang pun yang mengerti hidup kami, tapi Engkau juga tetap mengasihi kami. Bahkan di saat kami jatuh ke dalam dosa berkali-kali, Engkau tetap mengasihi kami. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Oleh sebab itu kami terus berharap kepada Engkau, kami terus mengarahkan mata kami kepada Engkau. Karena Engkau-lah dan hanya Engkau-lah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, berkati firman-Mu pada malam hari ini. Supaya firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami. Firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Berkati kami semua dan berkati hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama terlebih dahulu untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya akan bacakan bagi kita semua. Sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu di dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan satu kabar gitu ya, itu kabar, tentu kita ingin kabar itu adalah kabar yang baik-baik. Jadi dalam Yeremia 29 ini ada dua kabar setidaknya. Kabar yang pertama itu diberitakan oleh begitu banyak nabi. Begitu banyak nabi itu bilang begini, wah kamu tuh hidupmu gitu ya, karena ini kisahnya orang Yehuda itu dibuang begitu ya, dibuang ke Babel. Dan kemudian para nabi-nabi palsu ini pada bilang begini, wah kamu akan segera pulang, kamu memang sekarang dibuang, tapi kamu akan segera pulang, Tuhan akan segera memulihkanmu gitu ya. Berita yang pertama ini berita yang paling suka untuk didengar, yaitu berita meskipun orang Israel atau Yehuda dibuang ke Babel, tapi akan segera pulang. Mereka akan segera menikmati berkat Tuhan dan Tuhan akan menghukum orang-orang Babel. Itu berita yang pertama, Bapak Ibu. Berita yang kedua datang dari Yeremia. Yeremia bilang begini, oh enggak, kamu akan tetap ada di Babel selama 40 tahun. Kamu akan di Babel selama 40 tahun dan setelah 40 tahun kamu baru pulang. Jadi kamu akan ada di Babel, kamu akan ada di sana sampai dengan waktu yang sekian lamanya. Gitu. Jadi berita yang pertama itu berita yang menyenangkan karena mereka akan segera pulang dari Babel, begitu.
Tapi berita yang kedua enggak, berita yang kita sebut dengan kabar buruk bahwa mereka akan tetap tinggal di Babel. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan begitu ya, tentu kita akan lebih senang dengan berita yang pertama. Berita apa? Berita pertolongan Tuhan yang ajaib. Berita kemenangan bahwa orang Yehuda itu akan segera dibawa pulang dari tempat pembuangan. Gitu. Itu berita yang menyenangkan. Tetapi ya Pak Ibu, tahukah kita bahwa berita yang benar itu adalah berita yang kedua? Apa artinya? Berita tentang bahwa orang Yehuda akan tetap tinggal di pembuangan selama 40 tahun. Wah, kan enggak enak begitu ya. Mungkin kita akan bertanya begini, ini Tuhan itu gimana sih? Bukankah orang bangsa Yehuda, orang Israel, ini adalah umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan kok dibuang ke tempat pembuangan? Kalau salah kan ditegur aja, begitu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang Israel dibuang ke Babel. Dibuang ke tempat pembuangan, ini umat pilihan Tuhan dibuang. Mungkin kita mulai berpikir, kok Tuhan kok kayak gini toh? Gitu. Tuhan kok bisa buang ke Babel itu gimana toh? Harusnya Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, harusnya Tuhan itu cepat-cepat nolong saya, kan begitu ya. Harusnya Tuhan itu cepat-cepat nolong, kalau dibuang ke Babel ya cepat-cepat dibawa pulang. Loh tapi ini malah enggak, Tuhan kok mengizinkan 40 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 40 tahun itu waktu yang lama, mereka akan ada di dalam pembuangan. Bagaimana nasibnya kita enggak tahu, bagaimana keadaannya enggak tahu. Bapak Ibu, kalau ingat 40 tahun pembuangan, ingat 40 tahun di mana? Di padang gurun, begitu kan? Di padang gurun, di tempat yang begitu berat, di tempat yang begitu susah, di tempat yang begitu sukar. Tetapi 40 tahun mereka ada di padang gurun, juga adalah 40 tahun penyertaan Tuhan. 40 tahun mereka akan ada di Babel, tetapi juga mengingatkan 40 tahun di padang gurun, di tempat yang tandus, di tempat yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan selalu menyertai hidup mereka, bukan? Bukankah 40 tahun meskipun mereka ada di padang gurun yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan juga tidak pernah meninggalkan. Ada satu kutipan yang menarik sekali dari Bapak Eka Dharma Putra, dia bilang begini, Tuhan yang kuikuti itu memang tidak selalu menyenangkan, tetapi juga tidak pernah mengecewakan. Hanya begitu. Tuhan yang kuikuti memang bukan Tuhan yang selalu menyenangkan, tetapi adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Maka 40 tahun di padang gurun Tuhan sudah menyertai. 40 tahun di padang gurun, di tempat yang orang mikir aku makan apa di sana. Nanti nasibku kalau di padang gurun aku akan bagaimana? Bapak Ibu, bahkan dari batu pun keluar air. Artinya apa? Bahkan Tuhan, apa yang orang pikirkan itu mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Padang gurun kok bisa makan? Padang gurun kok masih bisa minum? Kalau kita nonton film Oscar begitu ya, film anak-anak itu begitu. Padang gurun yang panasnya luar biasa begitu. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalin, bahkan kalau di siang bolong, di panas yang begitu terik, Tuhan memberikan tiang awan. Dan ketika malam gelap, Tuhan memberikan tiang api. Artinya apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan baik siang maupun malam. Di padang gurun, di tempat yang tidak pasti. Mungkin akan ada binatang buas, mungkin akan ada ular, dan lain-lain. Tapi kita lihat Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong umatnya. Nah sekarang, umat ini dibuang ke Babel 40 tahun. Dan Tuhan bilang 40 tahun itu dengan sebuah keyakinan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Seolah-olah Tuhan bilang begini, aku tahu kok rancanganku, aku tidak pernah salah kok, aku tidak pernah keliru, aku Allah yang tidak pernah gagal. Sekalipun mungkin kita gagal, tapi Tuhan tidak pernah
gagal. Sekalipun aku salah, Tuhan selalu mengasihiku. Jadi 40 tahun mereka akan dibuang ke tanah Babel begitu ya. Dan Tuhan mengatakan itu rancanganku. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi satu masalah yang begitu berat, apakah kita masih bisa percaya bahwa ada rancangan Tuhan di sana? Bahwa sekalipun aku gagal, Tuhan yang aku ikuti adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Maka dia mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Aku ngerti maksudku, kata Tuhan. Aku tahu tujuanku. Aku bukan tidak ngerti apa yang aku lakuin. Aku ngerti apa yang aku lakuin, kata Tuhan. Di Babel, di tempat pembuangan, di tempat yang tidak enak, di tempat yang menyakitkan, Bapak Ibu. Kan ke tempat yang enak kan di mana? Di Yerusalem, gitu kan, di tanah Yehuda. Mereka menikmati segala berkat Tuhan, mereka menikmati hal yang luar biasa. Tetapi yang dilakukan Bapak Ibu, ketika mereka menikmati berkat Tuhan, mereka tinggalin Tuhan. Mereka tinggalin Tuhan. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Bawa mereka ke Babel untuk mengingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang tidak pernah tinggalin mereka. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang harus diandalkan. Karena kadang-kadang kehidupan yang nyaman membuat kita lupa kepada Tuhan. Ada satu tulisan dikatakan begini, kalau tempat yang menyakitkan saja kita lupa sama Tuhan, apalagi tempat yang menyenangkan gitu kan. 40 tahun adalah masa yang tidak enak, masa ketidakpastian, masa yang tidak menyenangkan. Tetapi di dalam ketidakpastian itu ada Tuhan yang pasti, Bapak Ibu. Apa dasarnya? Dasarnya begini. Kenapa kita begitu percaya kepada rancangan Tuhan? Kenapa kita begitu atau harus percaya kepada apa yang Allah berikan kepada kita? Bapak Ibu, dasarnya begini. Orang Israel itu dari mana, Bapak Ibu? Dari Yakub, begitu kan? Yakub itu si penipu, terus kemudian dikasih nama Israel. Bapaknya Yakub namanya Ishak, bapaknya Ishak namanya Abraham. Nah, begitu kan? Lah, ketika Allah memilih orang Israel itu berdasarkan apa, Bapak Ibu? Kenapa Allah memilih Abraham? Kenapa Allah memilih Ishak? Kenapa Allah memilih Yakub? Dasarnya cuma satu, Bapak Ibu. Bukan karena Abraham baik, bukan karena Ishak baik, bukan karena Yakub baik, bukan karena Yakub itu orang baik, bukan. Yakub itu penipu, begitu kan? Mertuanya ditipu, pinter gitu ya. Mertuanya ditipu dan lain-lain. Abraham istrinya juga dikasihin, ini saudaraku nih katanya begitu. Kalau kita melihat baik Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah orang yang juga penuh dengan kelemahan, tetapi Allah memilih Abraham, Ishak dan Yakub berdasarkan kasih karunia. Tuhan dewek yang milih. Tuhan dewek yang milih mereka dan mengasihi mereka, bukan karena Abraham, Ishak, Yakub ini orang yang baik sehingga Allah memilih, enggak. Allah memilih mereka berdasarkan kasih karunia dan menetapkan mereka sebagai umat pilihan Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka. Ketika Tuhan memilih, Bapak Ibu, pilihan Tuhan itu berdasarkan Tuhan sendiri. Kalau pilihan Tuhan berdasarkan kita, setia enggak, banyak enggaknya, banyak setianya, banyak enggak setianya, kan gitu tuh. Tapi pilihan Tuhan itu berdasarkan Tuhan sendiri. Pilihan Tuhan itu berdasarkan kasih-Nya sendiri. Dia memilih kita, Dia mengasihi kita untuk siapa diri kita. Maka Bapak Ibu, kita bisa percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku dan apapun 40 tahun Babel, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah memilihku dan Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Dan begitu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat yang dipilihnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan turunan Abraham, Ishak dan Yakub, karena mereka dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Allah sendiri menjadi umat pilihannya. Nah, ketika mereka dibuang ke Babel, pertanyaannya, apa yang akan kita pikirkan? Kemarin saya lihat di
Di di Instagram Bapak Ibu, ada satu orang itu bilang begini. Saat kita menghadapi kesulitan, itu mungkin ada dua hal. Yang pertama, Tuhan sedang mengajar kita. Atau yang kedua, Tuhan sedang menguji kita. Nah, begitu kan? Kalau kita serius sama Tuhan, kita bergumul kepada Tuhan, maka Tuhan sedang menguji kita. Begitu kan? Tapi kalau kita tidak pernah serius sama Tuhan, berarti Tuhan sedang ngajar kita. Gitu kan? Tuhan sedang mengajar kita. Jadi ketika mereka dibuang ke Babel, Bapak Ibu, Tuhan sedang mengajar mereka. Tuhan sedang ngajari mereka siapa itu Tuhan. Bahkan di tempat yang paling tidak menyenangkan, Tuhan tetap berdaulat atas mereka. Karena mungkin di dalam kacamata pembuangan, orang-orang Babel lah yang paling hebat, gitu kan? Ketika mereka dibuang, ini rajanya Babel ini, kaisarnya Babel inilah yang paling berkuasa, yang bisa menaklukkan Yehuda. Tetapi kata Tuhan, bukan. Tuhanlah yang punya rancangan. Kadang-kadang kita Bapak Ibu seolah-olah dunia lah yang membuat kita menjadi seperti ini. Terkadang-kadang orang lainlah yang membuat kita menjadi seperti ini. Keadaan sulitlah yang membuat kita seperti ini. Nah, gitu. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Di balik semua apa yang kita alami, entah itu kesalahan kita atau itu pun kesalahan orang lain atau keadaan yang kemudian menghimpit kita, Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kadang-kadang kita mengakui bahwa kadang kita membuat kesalahan kok, gitu. Kadang kita juga membuat kesalahan. Kadang-kadang juga bukan kita yang buat kesalahan, tapi keadaan memang seperti itu, membuat kita kesulitan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik apa yang kita lakukan, di balik keadaan kita, ada Allah yang berdaulat atas hidup kita, ada Allah yang memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Bukan berdasar baik tidaknya saya dan Bapak Ibu. Dia mengasihi untuk siapa diri kita. Maka sekalipun mereka dibuang ke Babel 40 tahun, Tuhan katakan, aku tahu kok rancanganku. Aku tidak tinggalin kamu. Bahkan dia mengatakan rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu, di Babel kok ada rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Di tempat yang gelap Bapak Ibu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan sukanya gini Bapak Ibu ya, membedakan gelap dan terang, susah dan senang gitu ya. Berkat Tuhan itu terkadang kita ukur di dalam kacamata apa? Yang senang. Nah, gitu. Di dalam kacamata kalau senang ini berkatnya Tuhan. Kalau senang ini pertolongannya Tuhan. Gitu. Kalau yang menyenangkan, kalau yang ada berkat-berkatnya, ini dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini dibilang begini. Di Babel itu adalah kehendak Tuhan. Di Babel, di tempat yang tidak disukai, di tempat yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan oleh siapapun, Tuhan juga ada di sana. Terkadang kita pikir, di tempat terang itu ada Tuhan, begitu ya. Di tempat gelap tidak ada. Nyatanya ada, Bapak Ibu. Amin. Tuhan berdaulat baik di dalam kegelapan hidup kita, ataupun di dalam saat kondisi kita itu rasanya terang. Dia berdaulat di dalam setiap keadaan kita. Bukan ketika kita susah itu kita ditinggalkan, enggak Bapak Ibu. Kita tidak ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dipilihnya. Karena dia mengasihi kita berdasarkan pilihannya sendiri. Dan pilihannya adalah iya dan amin Bapak Ibu. Allah tidak pernah merubah apa yang telah dilakukannya. Allah tidak akan pernah mencabut omongannya sendiri. Tidak akan pernah. Bahasa sederhananya Bapak Ibu, misalnya ini kayak tangan begitu ya. Ini tangannya Tuhan, tangan kanan gitu ya, megangin tangan kita begitu. Seperti ini. Ini tangannya kita, pegangin Tuhan gitu ya. Jadi di saat kondisi yang begitu sulit, mungkin kita mulai malas percaya sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus Babel? 40 tahun tidak lama. 40 tahun itu lama sekali. Mungkin kita udah mulai capek. Hati kita mulai tawar ikut Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kita mulai lepasin tangan dari Tuhan.
Tapi tahukah Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya dari hidup kita. Itulah yang kita percayai. Sekalipun kita kadang mulai lelah, pegangan sama Tuhan mulai capek. Mulai capek berharap sama Tuhan. Kenapa aku umat pilihannya kok dibuang ke Babel? Kenapa aku umat yang dikasihinya aku harus mengalami susah payah? Kenapa? Kita mulai lelah, kita mulai capek, kita mulai lepaskan tangan kita dari tangannya Tuhan. Kita mulai lepaskan diri kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah satu detik pun melepaskan tangannya dari hidup kita. Itulah yang menjadi pegangan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Itulah yang menjadi harapan, itulah yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Maka iman kita itu bukan didasarkan kepada kemampuan kita. Iman kita itu didasarkan pada tangan Tuhan yang tidak pernah lelah memegang tangan hidup kita. Itulah iman kita. Maka Bapak Ibu, seperti kita punya tema di tahun ini, Be Firm in the Faith, gitu ya. Teguh dalam iman. Teguh dalam iman itu bukan tentang seberapa kuat kita, Bapak Ibu. Kalau ditanya seberapa kuat kita sih, ya mungkin hari ini kita kuat, besok belum tentu, Bapak Ibu. Be firm in the faith, ya. Teguh dalam iman, itu karena Tuhan yang memegang hidup kita. Bahkan di tanah Babel 40 tahun, toh Tuhan yang menyertai. Kalau enggak, kita akan segera kecewa sama Tuhan, bukan? Kalau enggak, bukankah kita akan cepat kemudian meninggalkan Tuhan? Maka Bapak Ibu, be firm in the faith. Teguh di dalam Tuhan. Itu bukan tentang seberapa kuat saya, tapi tentang seberapa kuat Tuhan memegang hidup saya. Kalau seberapa kuat kita memegang hidup, tentang seberapa kuat kita mempertahankan diri kita, kita akan segera lelah, kita akan segera kecewa sama Tuhan. Tetapi hari ini kita melihat Tuhan bilang, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan bilang, aku tahu kok apa yang aku lakuin. Bapak Ibu, ketika 40 tahun di padang gurun, Tuhan itu bilang begini, Bapak Ibu, di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ketika Allah itu membawa umat ke padang gurun, apa sih yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah hati, Bapak Ibu. Hatinya orang Israel. Hati itu sangat-sangat penting. Tuhan itu concern sekali sama hati kita. Adapun keadaan kita naik turun. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa Tuhan bawa umat ke Babel? Kenapa Tuhan izinkan umat melewati padang gurun 40 tahun? Karena Tuhan pengen tahu, begitu ya. Supaya umat juga tahu hatinya mereka itu seperti apa. Tuhan ingin bentuk hati seseorang. Tuhan ingin membentuk hati seseorang, Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Hati seseorang itu Tuhan rindu sekali untuk membentuknya. Bapak Ibu, ketika saya PA begitu ya, yaitu Pak Lindra yang menyampaikan, ada beberapa kalimat yang kemudian membuat saya tertegun begitu. Kalimat itu bicara begini. Kita ini kan kayak sekolah misalnya begitu ya. Sekolah kelas 1 misalnya sampai SD kelas 6 gitu. Bapak Ibu, apakah kita pengen selama-lamanya tetap SD kelas 1? Itu namanya nunggak, Bapak Ibu. Kalau di tempat saya namanya nunggak gitu kan, enggak naik kelas gitu. Bapak Ibu, waktu kita kelas 1 pelajari kelas 1 gitu ya dengan susah payah, mulai baca BABA, BIB misalnya begitu ya. I, B, U, Bu kan gitu kalau kelas 1. Dulu, tapi sekarang udah pintar-pintar bacanya udah kan gitu ya. Dulu sih diajarinnya kan begitu tuh. Tapi apakah kita akan tetap seperti kelas 1 terus begitu? Bapak Ibu, mau enggak mau, kita harus naik kelas. Mau enggak mau, kita harus beranjak, Bapak Ibu, harus naik kelas 2. Dan itu ada kesusahannya sendiri. Itu juga akan mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Kalau kita mau sampai kelas 6, itu juga sulit sekali. Naik kelas 1, kemudian ke kelas 2, begitu ya. Tidak ada yang gampang, Bapak Ibu. Ikut Tuhan, itu tidak gampang. Seperti seorang yang sekolah naik kelas 1 sampai kelas 6, butuh waktu 6 tahun, bangun pagi sekolah, pulang sore, ngerjain tugas dan lain-lain. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu kayak gitu. Ikut Tuhan tidak bisa kita, oh ya udah gitu.
akan selalu ada yang namanya pelajaran dan ujian. Akan selalu ada yang harus dilewati, harus next level. Tapi saya juga teringat kata-kata dari Pak Yakub Susabda. Satu kali dia bilang begini, Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu juga baik sekali. Tuhan itu juga tidak pernah kita kelas 1, terus kemudian dilempar ke kelas 6, Bapak Ibu. Tidak akan. Tuhan itu juga tidak akan kita levelnya kelas 1, begitu ya. Langsung Tuhan itu suruh kita ngerjain kelas 6. Tidak pernah, Bapak Ibu. Tidak. Kalau kita kelas 1, Tuhan akan kasih kelas 1 tugasnya. Kemudian apa yang Tuhan akan bawa kita naik kelas. Nggak akan ke kelas 5 atau kelas 3, Bapak Ibu. Tuhan akan naikkan kita ke kelas berapa? Kelas 2. Tuhan itu fair. Tuhan itu tidak pernah ngawur. Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita kelas 1 SD, terus kemudian dia akan memberikan tugas kelas 6. Tidak akan. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah kasih ujian, padahal kita belajarnya kelas 1, belajar menulis, dan kita harus mengerjakan Pitagoras, begitu kan? Nggak akan selesai, salah kabeh wis, percaya. Nggak akan ada yang benar malahan. Tuhan juga tidak akan pernah. Tuhan kita itu Tuhan yang fair, Tuhan yang adil, Tuhan yang begitu mengerti sejauh mana kualitas iman kita. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami ujian, Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa kita bisa melewatinya. Dia tidak pernah salah menempatkan kita di dalam satu kondisi. Dia selalu berdaulat atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, Daud itu mengatakan begini. Bahkan di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bapak Ibu, kita juga sering mengalami lembah kekelaman, bukan? Ketika Daud itu mengatakan begitu ya, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang ada rumput hijaunya, begitu ya. Dia menuntunku dan lain-lain begitu. Bahkan dikatakan di sana dengan sangat jelas, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bapak Ibu, di tempat seperti Babel, di tempat seperti padang gurun, ada Tuhan, Bapak Ibu. Di tempat yang kayak gitu, kalau hidup kita ini, kita kan misalnya musim, Bapak Ibu ya, musim hidup kita yang tidak enak. Di tempat yang gelap, di tempat yang menjijikkan, di tempat yang tidak menyenangkan. Di sana loh Tuhan juga ada. Maka lagunya kan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Karena rancangan Tuhan, kita boleh merancangkan Bapak Ibu, tapi Dia berdaulat atas hidup kita. Maka ketika kita mengalami satu peristiwa di dalam hidup kita, percayalah satu hal Bapak Ibu, Dia mengasihi kita untuk siapa diri kita. Bukan karena kita baik Dia mengasihi kita. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kalau itu sekarang Tuhan percayakan Babel dalam hidup kita, saya tahu toh saya akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan padang gurun di tempat yang begitu mengerikan, saya tahu saya berjalan dengan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalin kita, Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang menjadi dasar keyakinan kita? Bahwa saya dikasihi Tuhan. Sekalipun saya ada di lembah kekelaman, dari mana saya tahu Tuhan mengasihi saya. Maka Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan rancangan-rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan masa depan, penuh dengan harapan. Dan Tuhan memberikan janji-janji pemulihan, Bapak Ibu. Apa sih yang kita pikirkan begitu? Yang kita pikirkan, mari kita lihat kepada satu sosok, satu pribadi, Bapak Ibu. Semalam kami rapat bersama dengan anak pemuda. Kita rapat berbicara tentang anugerah begitu.
Kita merapatkan untuk Paskah dan kita akan membicarakan anugerah. Bapak Ibu, terkadang kan kita begini ya. Oh, Tuhan itu memberikan anugerah kepada saya. Saya hidup oleh anugerah Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu diberikan dengan cara apa? Dengan cara anak Allah, begitu ya. Yesus Kristus. Allah, kemudian dia jadi manusia. Dia lahir di tempat yang paling menyakitkan, di tempat yang paling hina. Dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi, dia diinjak, dia dipasang mahkota duri, dia dipaku tangannya dengan duri, dia ditikam lambungnya untuk satu kata, anugerah. Anugerah itu tidak pernah didapat dengan cara yang mudah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen, oh Tuhan memberikan anugerah kepadaku. Oh Tuhan itu memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan yang diberikan kepada kita didapat dengan cara yang paling menyakitkan. Tuhan rela, Bapak Ibu, menggantikan kita. Dia rela menjadi pengganti hidup kita. Dia rela menjadi korban bagi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dikasihi Allah. Jadi anugerah itu didapat dengan cara yang paling menyakitkan. Dan Tuhan mengerjakan itu untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu. Kalau Tuhan sendiri sampai melakukan itu, bahkan dia mati di atas kayu salib. Kita punya lambangnya di atas, Bapak Ibu ya. Lambang salib. Lambang salib itu bukan pajangan kalau kita orang Kristen, Bapak Ibu. Bukan. Lambang salib itu mengingatkan kita bahwa di atas sana dia memberikan anugerahnya kepada kita. Di sanalah dia mengatakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan kita, Bapak Ibu. Dia berikan nyawanya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, dia tidak meninggalkan kita. Apa yang dia lakukan? Dia berikan nyawanya sendiri. Dia diludahi, dia dihina, dia dicaci maki. Dia lahir di tempat yang paling hina. Dia dikasih mahkota duri. Kemudian dipaku tangannya, ditikam lambungnya. Itulah yang dia lakukan untuk mengasihi kita. Maka 40 tahun Babel, Bapak Ibu. Kita lihat jaminan hidup kita di mana? Di dalam Yesus Kristus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Yesus sudah pernah melewati lembah kekelaman itu. Dia pernah ada di sana. Dia menunjukkan kasih setianya dengan cara menjadi yang paling hina, menjadi yang sakit, menjadi yang paling menyedihkan. Dia membuktikan cintanya kepada kita. Bukti cinta Tuhan adalah kayu salib. Ketika kita memandang salib, kita melihat bukti cintanya Tuhan kepada saya. Ketika kita mulai ragu, Bapak Ibu, kita mulai ragu dan kita mulai lelah dengan hidup kita. Lihatlah salib. Lihatlah bukti cinta Tuhan kepada kita. Dia sudah membuktikan cintanya kepada kita. Dialah penghiburan yang sejati. Bahwa dalam kondisi apapun hidupku, aku dicintai oleh Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang aku alami, aku tetap, sekalipun itu Babel, sekalipun itu padang gurun, aku dikasihi oleh Tuhan. Mungkin rasanya berat sekali. Tapi mari kita tanamkan dan kita lihat kepada salib Kristus. Di sanalah dia membuktikan cintanya kepada kita. Salib bicara tentang penderitaan. Salib berbicara tentang hal yang paling mengerikan dari hidup manusia. Dan Tuhan buktiin dengan cara apa? Dia ada di sana. Dia di sana untuk membuktikan bahwa aku mengasihimu. Dia mencintai kita untuk siapa? Diri kita, Bapak Ibu. Maka jikalau Tuhan mengizinkan kita melewati kesulitan di dalam hidup kita, pandanglah kepada salib Kristus. Tuhan, terima kasih bahwa dalam keadaanku yang seperti ini Engkau tetap mencintaiku. Terima kasih Tuhan. Meskipun aku menangis, meskipun aku sedih dengan luar biasa, mungkin saya meratap seperti kita peratapan begitu ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu meratap kepada Tuhan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Merataplah kepada Tuhan. Merataplah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Mungkin Babel terlalu menyiksa hidup kita. Babel terlalu berat bagi hidup kita. Datanglah kepada Dia. Yesus Kristus bersedia.
Dia datang menghampiri hidup kita. Kenapa kita harus menjauh dari Dia? Bapak Ibu, kita di bumi dan Tuhan ada di sorga. Dia mendatangi kita. Kenapa kita harus pergi dari Dia? Mengapa kita memalingkan wajah kita dari Dia? Datanglah kepada Dia. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah lepasin tangannya dari hidup kita. Apapun dan siapapun kita, apapun yang pernah kita alami dan apapun yang sedang kita alami, tanamkan dalam hati kita, Tuhan, terima kasih karena Kau sudah mencintaiku untuk siapa diriku, yang lemah, yang tidak berdaya, yang sedang ada di Babel, yang sedang ada di padang gurun kehidupanku. Aku tahu cintamu dan kasihmu, Engkau berdaulat atas hidupku. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat cinta Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Entah apapun yang sedang kita alami hari ini, terjadi dalam hidupmu, keluargamu, perekonomianmu, apapun yang kita alami. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mencintaiku. Terima kasih Tuhan karena aku dikasihi oleh Engkau. Bukan karena aku baik, bukan karena imanku tuh kokoh. Enggak Bapak Ibu. Tuhan mencintai bukan karena aku kokoh, ada apapun masalahku, aku kuat, aku luar biasa. Bukan karena itu Tuhan mencintai Bapak Ibu. Dia mencintai Bapak Ibu untuk siapa diri Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu lelah, capek, menangis, meratap kepada Tuhan. Kadang-kadang kecewa sama Tuhan. Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan mencintaimu. It's okay. Yesus Kristuslah jaminan kita. Jaminan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa ketika Yesus naik di atas kayu salib, Dia membawa tangannya berlubang paku dan lambung yang tertikam. Dia tetap mengasihi kita sampai kapanpun. Dan kasih-Nya iya dan amin. Bukan karena iman kita kokoh sehingga Tuhan mengasihi saya. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi saya, maka saya akan tetap berpegang kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali menghampiri hidup kami. Padang gurun, pembuangan ke Babel, kesulitan dan penderitaan itu menghampiri hidup kami. Mungkin kami sudah berdoa berkali-kali, kami sudah minta pada Tuhan, Tuhan lepaskan, Tuhan capek. Tetapi Tuhan masih tetap mengizinkan semuanya terjadi. Tuhan, kadang kami merasa lelah. Tuhan, kami kadang merasa capek dengan hidup yang kami lewati. Badai yang berlalu lalang dalam hidup kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami yang rapuh ini. Teguhkanlah iman dan hati kami. Supaya kami terus memandang kepada Yesus. Supaya kami terus memandang kepada salib-Mu. Bahwa di atas salib-Mu Engkau telah membuktikan betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami dikasihi dan kami dicintai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan ketika iman kami tidak kokoh. Ampuni kami Tuhan ketika kami mengeluh. Ampuni kami Tuhan ketika kami mulai ragu kepada Engkau. Kami mulai ragu kepada janji-Mu. Kami mulai ragu akan kekuatan-Mu. Kami mulai ragu kepada kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan teguhkanlah iman kami. Peluklah kami dengan kasih-Mu. Bawalah kami Tuhan untuk boleh mengerti akan cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang datang tempat ini. Kami bukan orang yang kuat Tuhan. Kami bukan orang yang kokoh. Kami bukan orang yang begitu menggebu-gebu iman kami. Seringkali kami lelah. Kami menutupinya dengan beribadah kepada Tuhan. Kami berusaha dengan sekuat tenaga kami untuk berharap kepada Engkau, untuk belajar percaya kepada Engkau.
Tapi seringkali kami lelah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Supaya kami melewati setiap step dalam hidup kami. Supaya kami naik tingkat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah salah menempatkan kami. Engkau tidak pernah salah atas hidup kami. Engkau tidak pernah keliru atas kejadian-kejadian di dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah menyesal untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau tahu apa yang Engkau lakukan. Engkau tahu betapa cintamu kepada kami. Dan Engkau telah membuktikannya di atas kayu salib. Di sanalah kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang datang di tempat ini Tuhan, biarlah kami keluar dari tempat ini. Berapapun masalah kami, kami tahu kami tetap dicintai oleh Tuhan. Kami dikasihi, kami berharga di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, berdasarkan kasih karunia-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Itulah yang kami lihat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, berkati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami, mengingatkan kami akan karya Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Inilah doa, keyakinan, harapan kami kepada Engkau. Kami peralaskan dan kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang membuktikan cintanya di atas kayu salib. Kami naikkan syukur dan doa kami ini. Haleluya. Amin. Imanku